Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman. Bencana alam ialah peristiwa yang disebabkan oleh gerak dan reaksi alam. Di Indonesia sendiri berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang bulan Januari sampai November tahun 2022, telah terjadi 2.118 bencana. Ada beragam jenis bencana yang terjadi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung, hingga gelombang pasang dan abrasi. Dan yang terbaru adalah bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Lalu, bagaimanakah Islam memandang kejadian tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya bencana? Bagaimana sikap kita terhadap adanya bencana? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Menurut agama Islam, terjadinya sebuah bencana alam tidaklah lepas dari perbuatan manusia. Al-Quran dan hadits mengatakan bahwa bencana alam merupakan ujian dan siksa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa bencana yang terjadi tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri di bumi. Dari sini kemudian banyak para pemikir Islam dan ulama yang mencari tahu, apa sebenarnya penyebab utama dari bencana tersebut. Tafsir Ibnu Katsir memberi penjelasan mengenai penyebab terjadinya bencana alam terkait dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Misalnya bencana alam besar yang pernah menimpa kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang membinasakan mereka, disebabkan kekufuran, kesombongan, dan keangkuhan mereka. Sikap angkuh mereka tergambar di dalam Al-Quran Surah Al-Fussilat ayat 15. Artinya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Hal ini juga yang menimpa kaum Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 25. Artinya, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 165 Allah juga telah memperingatkan adanya siksaan bagi manusia berbuat maksiat. Artinya, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami Allah menyelamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat maksiat. Musibah dan bencana adalah salah satu sunatullah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara musibah yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai penggugur dosa bagi hambanya. Dan ada juga yang jadi peringatan untuk diambil pelajaran. Menurut Ustaz Rizza Maulan, dai lulusan Al-Azhar Mesir, sebagai manusia, kita perlu introspeksi diri atas setiap musibah dan bencana yang menimpa kita. Sebab, bisa jadi hal tersebut adalah karena perilaku kita yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah bertutur, tidaklah sesuatu itu terjadi, baik di dunia maupun di akhirat kecuali ada sebabnya. Berikut beberapa sebab perbuatan yang mengundang terjadinya bencana. 1. Mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segala hal yang ada dalam hidup kita merupakan karunia-Nya. Tapi kita justru menyatakan nikmat tersebut sebagai hasil dari kecerdasan kita sendiri, atau hasil dari usaha keras yang kita lakukan. Maka tak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bencana pada orang-orang yang kufur nikmat seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 112. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. 2. Berbuat zalim penyebab datangnya bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, takkan pernah membinasakan sebuah kota, melainkan disebabkan penduduk kota tersebut dalam keadaan melakukan perbuatan zalim yang sifatnya masif. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 59. Artinya, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. 3. Orang-orang yang hidup mewah, namun melakukan kedurhakaan. Berhati-hatilah jika kita termasuk ke dalam golongan yang Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup mewah di sebuah negeri. Karena jika kita melakukan kedurhakaan pada Allah, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk menghancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 16. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. 4. Melakukan perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Saat ini perbuatan zina sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, di mana perempuan-perempuan menjajakan dirinya di sosial media. Auratnya disingkap untuk menarik perhatian laki-laki. Hal ini telah dijelaskan di dalam hadis berikut. Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka. Hadits riwayat Hakim. 5. Berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Banyak pedagang yang berbuat curang atas barang dagangannya. Mereka mengurangi takaran atau timbangan, sehingga bisa mengambil untung lebih dari perbuatan tersebut. Seperti hadis berikut, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Karena tidak membayarkan zakat. Orang-orang yang menahan hartanya dari berzakat, maka hujan akan tertahan pula dari mereka, sehingga negeri mereka akan mengalami kekeringan. Tidaklah suatu kaum menahan zakat tidak membayarnya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, hujan tidak turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Karena membiarkan kemaksiatan terjadi, padahal mampu mencegahnya. Bencana juga akan hadir di negeri yang penduduknya tidak melakukan kewajiban nahi mungkar, serta membiarkan perbuatan keji dilakukan tanpa mencoba mencegahnya sama sekali, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan, sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya,
melainkan Allah akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Mengumpulkan harta haram penyebab datangnya bencana. Selanjutnya, bencana banjir dan longsor akan datang pada orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta haram yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Barang siapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya, tidak benar, maka Allah akan memusnahkannya dengan air, banjir, dan tanah longsor. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi balasan atas sebagian dari keburukan yang dilakukan seorang hamba, dan Allah memaafkan sebagian besar dari keburukan yang kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat taat dan tunduk kepada setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidaklah suatu bala atau musibah itu datang kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali dengan taubat." Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.